Tiara duduk termenung di sudut kamar kecilnya, memandang keluar jendela yang hampir sepenuhnya tertutup tirai usang. Malam itu gelap, hujan deras turun menghantam genteng rumah, seolah memantulkan kekacauan yang ada di hatinya. Ia telah lama merasa terkurung di rumah kakaknya, tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, tetapi malah berubah menjadi neraka yang tak berujung. Sejak pindah ke rumah kakaknya, hidup Tiara tidak pernah tenang. Ardi, suami kakaknya, selalu memandangnya dengan cara yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tatapan licik dan senyuman penuh maksud dari Ardi menjadi ancaman yang terus menghantuinya. Meski sudah berusaha menghindar, laki-laki itu semakin berani, dan Tiara tahu, jika ia tidak segera pergi, sesuatu yang buruk akan terjadi. Hari itu, Ardi mencoba menyentuhnya saat kakaknya sedang bekerja. Tiara berhasil melarikan diri ke kamarnya, tetapi ketakutan mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia sadar, kali ini ia tidak bisa lagi tinggal diam. Tangannya gemetar saat ia memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas kecil. Ia mengambil tabungannya yang tersimpan di bawah kasur, hasil dari kerja kerasnya mengelola toko pembiakan anjing. Dalam langkah yang penuh keraguan, Tiara keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Hujan deras membuat pakaiannya basah kuyup, tetapi ia tidak peduli. Ia berjalan menuju terminal bus terdekat dengan hati yang penuh kekhawatiran dan harapan tipis akan kebebasan. Hanya ada satu tujuan di benaknya, menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Di terminal, Tiara membeli tiket menuju kota kecil yang bahkan tidak ia kenal namanya. Ia memilihnya secara acak, berharap tempat itu menjadi awal baru bagi hidupnya. Di atas bus, Tiara duduk di bangku paling belakang, menghindari kontak mata dengan siapapun. Suara hujan di kaca jendela bus menjadi satu-satunya teman setianya malam itu. Sepanjang perjalanan, ingatannya kembali ke masa-masa sebelum ia tinggal bersama kakaknya. Dulu, ia hidup sederhana tetapi bahagia, mengelola toko kecil peninggalan orang tuanya. Namun, setelah toko itu harus dijual untuk melunasi utang keluarga, ia terpaksa tinggal dengan kakaknya yang ia kira akan melindunginya. Kenangan itu membuat matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahan air matanya agar tidak tumpah. Setelah beberapa jam perjalanan, bus akhirnya berhenti di sebuah kota kecil. Tiara turun dengan perasaan campur aduk. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi suasana kota itu terasa lebih ramah dibandingkan rumah yang baru saja ia tinggalkan. Ia berjalan menyusuri jalanan yang sepi, berharap menemukan tempat untuk berlindung malam itu. Langkahnya terhenti di depan sebuah kafe kecil yang lampunya masih menyala. Dengan ragu, ia mendorong pintu kafe itu dan masuk. Aroma kopi yang hangat langsung menyambutnya, memberikan sedikit rasa nyaman di tengah kebingungannya. Ia melihat beberapa meja kosong dan seorang pelayan yang sedang membersihkan meja di sudut ruangan. Tiara memilih duduk di dekat jendela, berusaha menenangkan pikirannya. Pelayan itu mendekatinya dengan senyuman ramah. "Mau pesan sesuatu, Mbak?" tanyanya dengan suara lembut. Tiara menatapnya sejenak, ragu-ragu sebelum akhirnya mengangguk. Ia memesan secangkir teh hangat, sesuatu yang sederhana tetapi cukup untuk menghangatkan tubuhnya yang menggigil. Saat menunggu pesanannya, Tiara memandang keluar jendela. Hujan mulai mereda, tetapi sisa-sisa dinginnya masih terasa menusuk. Untuk pertama kalinya sejak ia melarikan diri, ia merasa sedikit aman. Namun, ia tahu ini baru awal dari perjuangannya. Hati kecilnya bertanya-tanya, apakah kota ini benar-benar bisa menjadi tempatnya memulai kehidupan yang baru? Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tiara meneguk teh hangatnya perlahan, merasakan kehangatan itu menyusup ke tubuhnya yang masih menggigil. Suasana kafe kecil itu begitu kontras dengan dunia luar yang basah dan kelam. Hanya ada beberapa pelanggan yang duduk di sudut-sudut ruangan, sebagian besar terbenam dalam percakapan mereka sendiri. Tiara merasa asing, tapi di saat yang sama, ada sedikit kenyamanan yang ia rasakan. Suasana yang tidak terlalu ramai, membuatnya bisa menyendiri, merenung, dan bersembunyi dari dunia yang menakutkan. Pelayan muda yang melayani Tiara kembali mendekat. "Namanya Arman," katanya saat memperkenalkan diri dengan senyuman ramah yang tampaknya tidak mengenal kelelahan. "Apakah Anda butuh sesuatu lagi, Mbak?" tanyanya dengan suara yang lembut, hampir terdengar seperti khawatir. Tiara menatapnya, sejenak merasa canggung, tetapi kemudian ia hanya menggelengkan kepala. "Tidak, terima kasih," jawabnya pelan, sambil mencoba untuk tidak menunjukkan betapa kacau perasaannya.
Arman mengangguk dan berbalik untuk pergi, tetapi langkahnya terhenti sejenak. Entah mengapa, ia merasa seperti ada yang tidak beres dengan wanita di mejanya, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tampilan luar. Tiara duduk dengan punggung membungkuk, matanya kosong, dan air muka yang seolah memendam seluruh dunia yang berat. Arman tahu bahwa perasaan itu bukan hanya sekadar kelelahan atau kekecewaan, ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang membebani wanita ini. Setelah beberapa detik diam, Arman mendekati meja Tiara lagi. Saya tahu ini mungkin aneh, tetapi, jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya duduk sebentar di sini? Tanyanya. Tiara terkejut, tetapi kemudian mengangguk dengan enggan, merasa tak ada salahnya berbicara dengan orang yang mungkin hanya ingin menolong. Arman duduk di hadapannya, mengamati dengan seksama ekspresi Tiara yang terkesan tertutup. Saya bukan tipe orang yang suka mencampuri urusan orang lain, katanya dengan hati-hati, tapi ada sesuatu tentang Anda yang saya rasa perlu untuk dibicarakan. Anda tidak terlihat seperti orang yang datang untuk sekadar menikmati secangkir teh. Tiara menundukkan kepala, merasa bingung antara ingin berbicara atau tetap diam. Namun, ada sesuatu dalam diri Arman yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Tanpa ia sadari, kata-kata pun keluar dari mulutnya. Saya hanya merasa lelah, jawabnya, suaranya hampir tak terdengar. Lelah hidup, lelah melarikan diri. Arman mengangguk, tidak menginterupsi. Ia hanya menatapnya dengan empati, seolah-olah dia benar-benar memahami perasaan itu tanpa perlu mendengar lebih banyak. Tiara menghela napas panjang, lalu menceritakan sedikit tentang kehidupannya, tentang kakaknya yang ternyata tidak bisa melindunginya, tentang suami kakaknya yang mulai bertindak lebih buruk setiap hari, tentang rasa takut yang terus menghantuinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Tiara membuat hatinya semakin berat, tetapi ada kelegaan yang terasa seiring dengan berjalannya waktu. Arman mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa memberikan saran yang tidak diminta, hanya menjadi pendengar yang baik. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Tiara merasa ada orang yang benar-benar peduli padanya. Aku tidak tahu harus kemana lagi, Tiara mengakhiri ceritanya dengan suara serak, menatap cangkir tehnya yang kini kosong. Aku hanya ingin keluar dari semuanya. Aku hanya ingin bebas dari ketakutan ini. Arman terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata, kadang, kebebasan itu tidak datang dengan mudah. Tapi, jika Anda butuh bantuan, saya akan ada untuk Anda. Tidak ada salahnya jika Anda ingin mencoba mencari tempat yang lebih aman. Tempat yang jauh dari apa yang membuat Anda merasa terperangkap. Tiara menatap Arman, merasakan kehangatan yang aneh dalam kata-katanya. Meskipun ia baru bertemu Arman, pria ini seolah sudah mengenal hatinya lebih dalam dari siapapun. Terima kasih, bisiknya pelan. Aku hanya tidak tahu. Harus mulai dari mana? Arman mengangkat bahu dengan senyum yang tidak terlalu lebar, tapi tulus. Saya paham, tidak ada yang mudah dalam hidup ini, terutama ketika semuanya terasa seperti berantakan. Tapi, percayalah, ada banyak jalan keluar jika kita mau mencarinya. Perbincangan mereka terhenti sejenak ketika pelayan lain membawa makanan untuk meja sebelah. Hujan di luar mulai reda, meninggalkan langit yang kelabu dan basah. Namun, meski dunia di luar tampak suram, ada sesuatu yang berubah dalam diri Tiara. Di hadapan Arman, ia merasa sedikit lebih kuat, seolah ada secercah harapan yang muncul dari kegelapan yang begitu lama membelenggunya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hujan akhirnya berhenti sepenuhnya, meninggalkan kota dalam keheningan yang menenangkan. Tiara duduk terpaku di kursinya, perasaannya bercampur aduk antara harapan dan keraguan. Ada rasa lega yang belum pernah ia rasakan sejak lama, namun di sisi lain, ketakutan masih terus menghantuinya. Arman, pria yang baru ia kenal beberapa jam lalu, seolah membawa cahaya dalam kegelapan hidupnya, namun ia masih merasa ragu. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah ia bisa benar-benar percaya pada seseorang lagi? Ketika Arman melihat Tiara termenung, ia memutuskan untuk berbicara lebih lanjut. Saya tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi jika Anda merasa perlu berbicara lebih banyak, saya akan ada di sini, katanya lembut, seakan memberi ruang bagi Tiara untuk mengambil keputusan. Ada keseriusan dalam suaranya, dan Tiara merasakannya. Ada sesuatu yang berbeda pada pria ini, sesuatu yang membuatnya merasa lebih aman, meskipun ia belum sepenuhnya mengenalnya.
Tiara menatap Arman dengan pandangan yang kosong, namun ada secercah harapan yang mulai muncul di matanya. "Kenapa kamu begitu baik padaku? Kita bahkan baru bertemu," tanyanya, suaranya hampir seperti bisikan, namun penuh dengan perasaan yang mendalam. Arman tersenyum tipis, matanya tampak bijak, namun ada kesedihan tersembunyi di sana. "Kadang, kita bertemu dengan orang yang membuat kita merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Saya rasa, kita semua membutuhkan seseorang untuk melihat kita lebih dari sekadar permukaan, lebih dari sekadar apa yang orang lain pikirkan tentang kita." Tiara terdiam, kata-kata Arman menghujam dalam-dalam. Ia tahu ia harus berterima kasih, tetapi kata-kata itu sulit keluar. Dalam hati, ia merasa seperti telah menemukan satu-satunya orang yang mungkin bisa mengerti dirinya, tetapi keraguan tetap menyelimuti setiap langkahnya. Malam itu, setelah beberapa lama mereka duduk berbicara, Arman menawarkan untuk mengantarkan Tiara ke tempat tinggal yang aman. Tiara sempat menolak, merasa tidak enak, tetapi setelah melihat ketulusan di mata Arman, ia akhirnya menerima. Mereka berjalan keluar kafe, dan udara malam yang sejuk menyambut mereka. Tiara merasa ada sedikit kenyamanan di dekat Arman, meski ia tahu perjalanan ini masih jauh dan penuh ketidakpastian. Saat mereka sampai di sebuah jalan yang lebih sepi, Arman berbicara dengan nada lebih serius. "Tiara, jika kamu merasa kesulitan atau takut, aku ingin kamu tahu bahwa kamu bisa datang kapan saja. Tidak perlu ragu, kita semua butuh tempat berlindung kadang-kadang." Perasaan campur aduk memenuhi dada Tiara. Ia tahu ia harus menjaga jarak, tetapi ketulusan Arman begitu menyentuh hatinya. Di tengah dunia yang penuh kebohongan dan pengkhianatan, Arman adalah secercah kebenaran yang langka. Akhirnya, mereka sampai di sebuah rumah kecil yang sederhana, rumah yang dipilih Tiara dengan hati-hati beberapa waktu lalu. Sebuah tempat yang ia kira akan memberinya sedikit ketenangan, meskipun masih penuh dengan kekosongan. Namun, saat Arman mengantarkannya hingga pintu, Tiara merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah perasaan yang begitu asing, namun juga menenangkan. "Saya ingin kamu tahu, Tiara," Arman berkata dengan suara lebih rendah, "aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi yang jelas, kamu tidak perlu merasa sendirian lagi. Aku akan ada di sini." Tiara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu, meskipun sederhana, membuat hati yang terluka ini sedikit lebih utuh. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum, meskipun senyuman itu hanya setengah hati. "Terima kasih, Arman," jawabnya pelan, "kamu sudah melakukan lebih dari yang bisa aku harapkan." Arman tidak berkata apa-apa lagi, hanya tersenyum lembut sebelum berbalik dan berjalan menjauh. Tiara menatap punggungnya yang menghilang di malam yang sunyi, merasakan sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang ia kira sudah mati, sesuatu yang disebut harapan. Namun, meski ada rasa lega dan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Tiara tahu hidupnya masih jauh dari kata selesai. Ardi mungkin sudah jauh, tetapi masa lalunya tetap membayangi, dan ia belum siap untuk sepenuhnya melepaskannya. Apa yang akan terjadi jika Arman tahu lebih banyak tentang dirinya? Apa yang akan terjadi jika kenyataan itu terlalu berat untuk ditanggung? Di dalam rumah kecil yang sepi, Tiara duduk di sofa dengan tatapan kosong. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasakan ada harapan, meskipun tipis, yang menyelinap masuk ke dalam hatinya yang terluka. Mungkin, hanya mungkin, hidup ini masih memberi peluang kedua. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, setelah Arman pergi, Tiara terbaring di atas tempat tidurnya dengan pikiran yang kacau. Udara malam yang dingin menyelubungi tubuhnya, tetapi hatinya lebih dingin dari itu. Perasaan yang selama ini ia pendam semakin sulit disembunyikan. Di satu sisi, ia merasa berterima kasih pada Arman atas kebaikannya, namun di sisi lain, ada keraguan yang semakin dalam. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan perasaan yang muncul begitu mendalam itu. Apakah ia bisa benar-benar mempercayai seseorang lagi? Apakah ia bisa melupakan masa lalunya yang begitu kelam? Seiring berjalannya waktu, Tiara merasa semakin dekat dengan Arman. Setiap pertemuan mereka, baik itu secara kebetulan di kafe atau melalui percakapan singkat yang penuh perhatian, membuat hatinya sedikit lebih terbuka. Ia merasa terlindungi oleh sosok Arman, meskipun ia tahu bahwa itu hanyalah sementara.
Ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada kebaikan orang lain. Tapi, di sisi lain, ia tidak ingin kehilangan pria itu. Ia merasa, entah bagaimana, Arman adalah satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasa aman. Suatu sore, saat Tiara sedang membersihkan rumah kecilnya yang sederhana, ponselnya berbunyi. Arman menghubunginya melalui pesan singkat. "Bisa kita bicara? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan." Tiara merasa sedikit cemas, tapi rasa ingin tahu membuatnya segera membalas pesan itu. Tak lama setelah itu, Arman menelepon. "Tiara, aku ingin bicara denganmu. Ini mungkin terdengar aneh, tapi aku ingin menawarkan sesuatu padamu," ujar Arman dengan suara serius. Tiara, yang awalnya hanya mendengarkan dengan tenang, mulai merasakan detak jantungnya semakin cepat. "Apa itu?" tanyanya, meskipun dalam hatinya ia mulai khawatir. "Aku tahu ini mungkin terlalu mendalam untuk kita bicarakan saat ini, tapi aku merasa kamu harus tahu. Aku bisa melihat bahwa kamu sedang melarikan diri dari sesuatu yang sangat berat. Aku juga merasa bahwa hidupmu belum sepenuhnya bebas," Arman berkata, suaranya penuh perhatian. "Dan aku ingin membantu kamu, Tiara. Aku ingin menawarkan pernikahan." Tiara terdiam mendengar tawaran itu. Hatinya berdegup kencang, dan seluruh tubuhnya terasa kaku. "Pernikahan," kata-katanya keluar dengan suara gemetar. "Apa maksudmu? Aku tahu kita belum lama mengenal satu sama lain, dan aku tidak ingin memaksakan apapun. Tapi aku merasa jika kita menikah, kamu akan mendapatkan perlindungan yang kamu butuhkan. Juga, dengan pernikahan ini, kamu bisa bebas dari masa lalu yang membelenggumu. Aku bisa memberikan rumah, perlindungan, dan bahkan kebebasan untukmu," jelas Arman, suara penuh keyakinan namun juga lembut. Tiara merasa seolah dunia berhenti sejenak. Tawaran itu begitu besar, begitu mendalam. Tetapi, apa yang dimaksud Arman? Apakah ia benar-benar bisa begitu peduli padanya? "Arman, mengapa kamu begitu ingin membantu aku?" Suara Tiara terbelah antara keraguan dan kebingungan. Ia merasa bingung, takut, dan terharu sekaligus. "Karena aku merasa kamu pantas mendapatkan lebih dari yang kamu miliki sekarang. Aku melihat ada kebaikan dalam dirimu, dan aku merasa kita bisa saling membantu. Pernikahan ini bukan sekadar formalitas. Aku ingin kita saling mendukung, memberi kesempatan pada kehidupan yang lebih baik. Aku yakin kita bisa saling membahagiakan," jawab Arman. Tiara terdiam, memikirkan kata-kata itu. Ia merasa beban di pundaknya semakin ringan, tetapi ketakutan juga semakin menggerogoti hatinya. Ia tahu, pernikahan adalah komitmen besar, dan ia takut tidak bisa memenuhi harapan yang mungkin dimiliki Arman. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. "Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Arman," ujar Tiara akhirnya, suaranya pelan namun penuh dengan perasaan yang sulit untuk diungkapkan. "Tapi, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku ingin keluar dari kegelapan itu, aku ingin bebas." Arman tersenyum melalui telepon, seolah tahu betul apa yang sedang dirasakan Tiara. "Jika kamu siap untuk langkah itu, aku akan ada di sini. Aku tidak akan memaksamu, Tiara. Tapi percayalah, ini mungkin kesempatanmu untuk memulai hidup baru, jauh dari semua yang telah terjadi." Kata-kata Arman mengalir seperti aliran sungai yang menenangkan jiwa yang lelah. Tiara menutup matanya, merasakan beban yang sedikit terangkat. Mungkin inilah saatnya. Mungkin ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Ia memutuskan untuk mengambil langkah besar, meskipun penuh ketakutan. Aku siap," jawabnya dengan suara yang hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuat Arman merasa lega. Malam itu, Tiara tidak bisa tidur. Pikirannya berputar tentang apa yang baru saja ia putuskan. Pernikahan dengan Arman, seorang pria yang telah membuka hatinya, yang telah memberinya harapan yang hampir punah. Tetapi apakah ini keputusan yang benar? Apa yang akan terjadi setelah pernikahan? Semua pertanyaan itu membanjiri pikirannya, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya akan berubah selamanya. Dan meski ketakutan masih menggenggam erat hatinya, Tiara tahu satu hal, tidak ada lagi jalan mundur. Ini adalah awal dari hidup yang baru, hidup yang mungkin lebih baik, atau mungkin lebih buruk. Namun, ia harus menghadapinya. Tanda hubung. Pagi itu terasa berbeda. Tiara bangun dengan hati yang penuh gejolak. Ia memandang dirinya di cermin,
seolah untuk pertama kalinya mencoba melihat dirinya dengan cara yang baru. Sebuah keputusan besar sudah ia buat malam sebelumnya, namun sekarang, di bawah cahaya matahari yang menyinari kamarnya, kenyataan itu terasa semakin berat. Pernikahan dengan Arman. Dalam satu malam, hidupnya seolah berubah arah. Namun, apakah ia siap menjalani perubahan itu? Pikiran tentang masa depan mengguncangnya. Tiara merasa seperti sedang melangkah ke dalam dunia yang asing. Pernikahan bukanlah hal yang ringan, terutama bagi seseorang yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan seperti dirinya. Namun, di satu sisi, ada sesuatu yang lebih besar dari ketakutannya, keinginan untuk melarikan diri dari kegelapan yang selama ini membelenggunya. Meskipun hatinya penuh pertanyaan, ada sebuah keyakinan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Arman, pria yang selama ini hadir dengan sikap penuh perhatian, telah memberi dia secercah harapan. Dan meski ia takut, meski ia ragu, Tiara tahu satu hal, ini adalah kesempatan yang jarang datang. Peluang untuk memulai sesuatu yang baru, yang lebih baik dari yang ia bayangkan. Sejak menerima tawaran Arman, kehidupan Tiara seolah terombang-ambing antara ketidakpastian dan harapan. Ia menghabiskan waktu berhari-hari berpikir tentang masa depannya bersama Arman. Sebuah kehidupan yang tampak begitu jauh dari dunia yang ia kenal sebelumnya, dunia yang penuh dengan pengkhianatan dan ketakutan. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Arman adalah sosok yang begitu berbeda dari apa yang ia harapkan. Seolah-olah, pria itu adalah satu-satunya pintu keluar dari kegelapan hidupnya. Hari itu, setelah beberapa kali bertemu, Arman akhirnya mengajak Tiara untuk bertemu di sebuah tempat yang lebih pribadi. Mereka memilih restoran kecil di pinggir kota, tempat yang sepi dan tenang, jauh dari keramaian. Saat Tiara sampai di sana, ia melihat Arman sudah duduk di meja, tampak tenang namun juga serius. Wajahnya yang biasa terlihat ramah kini menyimpan keseriusan yang mendalam, seolah ia menunggu jawaban yang telah dipikirkan Tiara begitu lama. Tiara duduk di hadapan Arman, merasakan berat yang tak terlihat menghimpit dadanya. Arman tersenyum tipis, namun senyum itu tidak cukup untuk mengurangi ketegangan di antara mereka. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Arman, suaranya lembut namun penuh perhatian. Tiara terdiam sejenak, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Arman. Aku tidak tahu, Arman," jawabnya akhirnya, suara itu penuh kebingungan dan ketakutan. "Aku ingin percaya, aku ingin menjalani ini, tapi aku juga takut. Takut kalau aku salah, takut kalau aku tidak bisa melakukannya." Arman mengangguk pelan, tidak menghakimi, hanya menatap Tiara dengan mata yang penuh pengertian. "Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, Tiara. Dan aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Tetapi, aku hanya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, aku akan mendampingimu." Tiba-tiba, Tiara merasa ada kehangatan dalam kata-kata itu. Ia menatap Arman dengan tatapan yang lebih lembut, seolah mencoba menemukan ketulusan di balik setiap ucapannya. "Apa yang akan terjadi setelah kita menikah?" tanya Tiara, suaranya terputus-putus, seperti ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Arman tersenyum dengan penuh keyakinan, meskipun di balik senyum itu ada ketegangan yang juga ia rasakan. "Kita akan mulai hidup baru, Tiara. Kita akan berjuang bersama. Aku tahu ini bukan kehidupan yang mudah, tapi kita akan melewatinya. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian." "Tidak lagi." Kata-kata itu menghujam dalam-dalam ke hati Tiara. Ada sesuatu yang begitu menenangkan dalam nada suara Arman, seperti ada janji yang tak terucapkan dalam setiap kata yang keluar. Tiara merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang menghubungkan mereka, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Mungkin, inilah yang dimaksud dengan takdir. Namun, meskipun hati Tiara mulai merasakan ketenangan, ada bayang-bayang masa lalu yang terus mengintai. Bagaimana jika masa lalu itu kembali menghantuinya? Bagaimana jika semua ini hanya ilusi yang akhirnya akan hancur? Arman melihat kekhawatiran yang masih terpancar dari wajah Tiara, dan ia meraih tangan Tiara dengan lembut, menggenggamnya dengan penuh harapan. "Tiara," ujar Arman, suaranya penuh dengan keyakinan, "aku tahu kamu punya banyak keraguan. Aku juga tahu hidupmu penuh dengan luka yang dalam. Tapi, jika kamu bersedia memberiku kesempatan, aku berjanji akan melindungimu. Tidak ada lagi yang bisa menyakiti kamu, tidak selama aku ada di sini."
Tiara merasakan kekuatan dalam genggaman tangan Arman, kekuatan yang memberinya sedikit rasa aman. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi sesuatu dalam dirinya berkata bahwa inilah kesempatan yang tak boleh ia sia-siakan. Mungkin, hanya dengan Arman, ia bisa menemukan bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Malam itu, saat mereka berjalan keluar dari restoran, Tiara merasa ada sebuah beban yang terangkat, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Namun, ada secercah harapan yang menyinari langkahnya. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih besar dari sekadar pernikahan. Ini adalah kesempatan untuk menyembuhkan diri, untuk belajar mencintai kembali, dan untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang selama ini membelenggunya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Langit senja berwarna jingga ketika Tiara berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih yang sederhana namun anggun. Ada keheningan yang aneh menguasai rumah kecil itu, keheningan yang berat, yang seperti menyelimuti setiap sudut. Ia merasa terjebak antara dua dunia, dunia yang lama, yang penuh dengan rasa sakit dan penyesalan, dan dunia baru yang kini terbuka di depannya, yang penuh dengan harapan dan ketakutan. Malam pernikahan mereka tiba. Semua berjalan begitu cepat. Setiap detik terasa begitu panjang, namun di saat yang sama, begitu singkat. Tiara menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Keputusan ini bukanlah keputusan yang diambil dengan ringan. Bahkan, ia masih merasakan beban berat di dadanya. Namun, ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur lagi. Pernikahan ini adalah langkah besar, bukan hanya untuknya, tetapi untuk Arman juga. Dan meskipun perasaan takut terus menghantui, ada satu hal yang tak bisa ia hindari, ia ingin sekali merasakan kebahagiaan yang selalu ia dambakan. Di luar, di ruang tamu yang dihiasi dengan lilin dan bunga, Arman menunggu dengan sabar. Pakaian pengantin yang dikenakannya mencerminkan ketenangan luar biasa, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan gelombang emosi yang kuat. Ini bukan sekadar pernikahan, ini adalah sebuah janji. Janji untuk menjaga Tiara, untuk melindunginya dari segala rasa sakit yang pernah ia alami. Namun, ia juga tahu bahwa Tiara membawa beban yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ketika Tiara akhirnya melangkah keluar dari kamar, semua mata tertuju padanya. Namun, ia hanya bisa fokus pada sosok Arman yang berdiri di sana, menunggunya dengan senyum penuh keyakinan. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya, tetapi ada kedalaman dalam tatapannya, seolah menyampaikan bahwa dia ada untuknya, apapun yang terjadi. Langkah Tiara terasa berat, tetapi ia tidak bisa berhenti. Tidak lagi, ia harus melangkah ke depan, meskipun hati ini penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Saat mereka bertemu di altar, Arman meraih tangannya dengan lembut, dan Tiara merasakan getaran yang tidak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu dalam genggaman itu, sebuah kekuatan, sebuah komitmen yang dalam. Mereka saling menatap, dan Tiara merasa seperti dunia sekitarnya menghilang, meninggalkan hanya mereka berdua. Di sana, di hadapan semua orang, mereka berdiri sebagai dua jiwa yang terhubung oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa kemewahan, namun penuh dengan makna. Setiap kata yang diucapkan pendeta, setiap janji yang mereka buat, terasa seperti beban yang harus mereka pikul bersama. Tiara merasa seperti ada sesuatu yang terlepas dari dirinya, sebuah rasa takut yang selama ini mengikatnya. Meskipun begitu, bayang-bayang masa lalunya tetap mengikutinya. Ia tahu bahwa meskipun ia telah mengucapkan janji suci itu, perjalanan mereka belum berakhir. Malam itu, setelah upacara selesai dan para tamu mulai pergi, Tiara dan Arman duduk berdua di balkon rumah sederhana yang baru saja mereka pilih. Angin, malam yang sejuk menyentuh kulit mereka, dan meskipun dunia terasa begitu tenang, di dalam hati Tiara ada badai yang tak terlihat. Arman, Tiara memulai, suaranya lembut namun penuh keraguan. Apa yang terjadi jika aku gagal? Apa yang terjadi jika aku tidak bisa menjalani ini? Arman menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Ia menggenggam tangan Tiara dengan erat. Kamu tidak akan gagal, Tiara. Kita akan melewati ini bersama. Tidak ada yang sempurna, dan tidak ada yang tahu apa yang akan datang. Tapi yang pasti, kita akan berjuang bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu. Namun, kata-kata itu tidak bisa sepenuhnya menghapus keraguan yang masih ada di hati Tiara.
Masa lalunya adalah bayang-bayang yang selalu ada, selalu mengintai setiap langkahnya. Ia takut, lebih dari apapun, bahwa suatu hari Arman akan melihat siapa dirinya yang sebenarnya, seorang wanita yang terluka, yang terlupakan, yang dipenuhi dengan rahasia yang tak bisa ia ungkapkan. Setiap malam, Tiara terbangun dengan keringat dingin, terbangun dari mimpi buruk yang tak pernah benar-benar hilang. Bayangan Ardi, kakaknya yang selalu mengontrol hidupnya, datang lagi dalam mimpinya, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Rasa takut itu datang kembali, dan Tiara merasa dirinya tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Namun, Arman selalu ada. Setiap kali Tiara terbangun dari mimpi buruk, Arman ada di sampingnya, menenangkan dan mengingatkannya bahwa ia tidak sendiri. Meskipun Tiara berusaha sekuat mungkin untuk menyembunyikan rasa takutnya, Arman bisa melihat melalui dirinya, melihat luka yang tersembunyi di dalam hatinya. Ia tidak pernah menghakimi, tidak pernah memaksa. Arman hanya ada, memberikan kenyamanan tanpa syarat. Namun, di balik semua ketenangan yang ia tunjukkan, Tiara merasa ada sesuatu yang akan segera datang. Sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka hindari. Rasa takut yang begitu dalam, begitu nyata, membuat Tiara merasa seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Mungkin masa lalu memang tak bisa benar-benar dilupakan. Suatu hari, saat Tiara sedang berjalan-jalan sendirian di taman, ia mendapat telepon yang membuat darahnya seperti membeku. Nama yang tertera di layar ponselnya adalah nama yang sudah lama ia hindari, Ardi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tiara menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar. Nama Ardi yang muncul di layar seolah mengubah dunia di sekitarnya menjadi kosong. Suara hati kecilnya berteriak untuk tidak menjawab, namun sesuatu di dalam dirinya, sebuah dorongan yang sulit dijelaskan, memaksanya untuk menekan tombol terima. Tiara, suara Ardi terdengar serak, seperti ada yang menahan di tenggorokannya. Namun, tidak ada rasa hangat atau perhatian dalam nada itu. Hanya ada sesuatu yang dingin, penuh perhitungan. Tiara menutup matanya sesaat, mencoba menenangkan diri, sebelum akhirnya menjawab, "Apa yang kamu inginkan, Ardi?" Ada keheningan di ujung sana, lalu suara Ardi terdengar kembali, kali ini lebih tegas. "Aku ingin bertemu denganmu. Ada hal yang perlu aku bicarakan." Tiara merasa darahnya membeku. Setiap kata itu membuat hatinya berdetak lebih cepat, seolah ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia tahu Ardi, dan dia tahu apa yang bisa terjadi jika mereka bertemu. Tapi sekarang, dalam pernikahannya dengan Arman, segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya terasa begitu mengancam. Dengan berat hati, Tiara menyetujui untuk bertemu, meskipun rasa takut menggelayuti setiap langkahnya. Ketika ia tiba di tempat yang disepakati, hati Tiara berdegup tak terkendali. Ardi sudah ada di sana, duduk di meja kecil, dengan tatapan tajam yang tidak berubah meskipun sudah lama berlalu. Wajahnya yang dulu dikenal penuh kasih sayang kini tampak seperti bayangan dari masa lalu yang tak ingin ia kenang. "Kamu datang juga, akhirnya," ujar Ardi dengan senyum tipis yang tidak pernah terasa tulus. "Aku tahu, pasti ada banyak hal yang ingin kamu katakan padaku, Tiara." Tiara tidak tahu harus berkata apa. Suara Ardi mengingatkan dia pada segala keburukan yang pernah dia alami, penyalahgunaan, pengabaian, dan tekanan yang begitu besar untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ardi selalu merasa memiliki hak atas hidupnya, dan Tiara tahu itu lebih dari siapapun. "Aku sudah menikah," kata Tiara akhirnya, berusaha untuk tetap tenang meskipun suaranya bergetar. "Aku tidak ingin lagi ada hubungan apa-apa denganmu." Ardi tertawa pelan, suara itu mengirimkan rasa ngeri ke seluruh tubuh Tiara. "Pernikahan dengan pria itu?" Ia menggelengkan kepala, senyumnya semakin lebar. "Kamu pikir dia bisa melindungimu? Kamu pikir dia tahu siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu sembunyikan dari dia, Tiara?" Tiara merasa terperangkap, dan setiap kata Ardi seperti pisau yang mengiris-iris hatinya. Arman, suaminya yang kini mencoba melindunginya, tidak tahu apapun tentang masa lalu Tiara. Dan Tiara tahu, jika Arman tahu, hidup mereka akan berubah selamanya. Ia harus menjaga rahasia itu tetap terkubur. "Dia tidak tahu apapun," lanjut Ardi, seolah bisa membaca pikirannya. "Dan kamu tahu, aku tidak bisa membiarkan semuanya berjalan begitu saja, Tiara. Aku masih punya hak atas hidupmu." Ardi mendekat, dan Tiara mundur sedikit,
merasa setiap pori-porinya merasakan ancaman yang begitu nyata. "Apa yang kamu inginkan dari aku?" Suaranya hampir terdengar putus asa. "Apa yang aku inginkan? Sederhana saja," kata Ardi, matanya berkilat licik. "Aku ingin kamu kembali. Kembali seperti dulu. Kamu tak bisa lari dari aku selamanya. Kamu milikku, Tiara. Kamu akan selalu milikku." Kata-kata itu seperti halilintar yang menghantam Tiara, merobek ketenangannya. Setiap kenangan buruk itu datang kembali begitu kuat. Ardi adalah bagian dari kegelapan yang selama ini ia coba hindari. Ardi adalah simbol dari semua ketakutannya, dan meskipun ia mencoba berlari, bayang-bayangnya selalu mengejarnya. Namun, dalam hatinya, Tiara tahu satu hal, ia sudah berjanji pada dirinya sendiri, pada Arman, bahwa ia tidak akan kembali ke masa lalu itu. Ia telah membuat pilihan, dan meskipun terasa sangat sulit, ia tidak bisa mundur. "Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan memberitahu Arman semuanya," kata Tiara dengan suara penuh tekad. Ia tahu kata-kata itu akan membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi, tetapi ia harus melakukannya. Ardi harus tahu bahwa ia tidak lagi berada di bawah kekuasaannya. Ardi tertawa dingin, senyumannya penuh dengan kemenangan. "Cobalah, Tiara. Kamu tahu betul, jika Arman tahu semuanya, dia akan meninggalkanmu. Kamu tak akan bisa hidup bahagia. Tidak dengan dia, dan tidak dengan siapapun." Namun, Tiara, yang meskipun gemetar, berdiri tegak. "Aku tidak takut padamu, Ardi," katanya dengan suara yang lebih keras. "Aku sudah cukup hidup dalam ketakutan. Sekarang, aku hidup untuk diriku sendiri. Aku sudah menikah, dan ini adalah hidupku yang baru. Tidak ada tempat untukmu lagi." Ardi terdiam, sejenak menatapnya dengan mata yang penuh kemarahan, lalu berbalik pergi. Sebelum dia menghilang dari pandangannya, dia berkata, "Kamu pikir ini sudah selesai? Tiara, kamu salah besar." Tiara berdiri di sana, merasa seolah-olah seluruh dunia seketika menjadi hening. Ia tahu, ini belum berakhir. Ardi tidak akan berhenti begitu saja. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tiara merasa ada kekuatan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terperangkap. Ia telah membuat keputusan untuk menjalani hidup baru, dan meskipun bayang-bayang masa lalu terus mengikutinya, ia tidak akan membiarkan itu menghancurkan kebahagiaan yang telah ia temukan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hari-hari setelah pertemuan itu berlalu dengan lambat, seperti waktu yang menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Tiara berusaha menenangkan dirinya, tetapi bayang-bayang Ardi yang terus mengancam selalu hadir dalam setiap langkahnya. Arman, suaminya yang begitu penuh perhatian, tampaknya tidak menyadari bahwa dunia Tiara masih berguncang. Dia tetap memberikan ruang dan cinta, tetapi Tiara merasakan jarak yang semakin besar di antara mereka, meskipun tidak ada kata yang terucap. Rasa takut dan kecemasan itu terus membelenggunya, menghantuinya seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Tiara mencoba untuk berfokus pada kehidupan barunya, namun setiap kali ia melihat Arman, sebuah rasa bersalah muncul dalam dirinya. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia telah menyembunyikan sebagian besar dirinya dari suaminya. Arman tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu rumahnya. Ia tidak tahu apa yang harus ia hadapi untuk bisa menjadi dirinya yang sekarang. Dan itu terasa semakin menyesakkan. Tiara tahu, jika Arman tahu kebenarannya, jika dia tahu tentang masa lalunya yang kelam, semuanya akan hancur. Semua harapan yang dibangun bersama Arman, semuanya akan runtuh. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang keluarga, Arman melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Tiara. Ia merasa ada yang tidak beres, ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Wajah Tiara tampak lebih pucat dari biasanya, matanya lebih kosong, seolah ada sesuatu yang berusaha ia sembunyikan. "Tiara, ada apa denganmu?" tanya Arman lembut, suaranya penuh perhatian. Tiara terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan perasaannya, tetapi tidak ada satupun yang bisa mengungkapkan kekalutan yang ada di dalam dirinya. Aku hanya merasa cemas," jawabnya akhirnya, meskipun ia tahu itu bukan seluruh kebenarannya. Ia tak ingin mengecewakan Arman, tetapi perasaan tertekan itu semakin besar setiap hari. Arman menatapnya lebih dalam, matanya penuh dengan keraguan. "Kamu bisa bercerita padaku, Tiara. Apapun itu, kita bisa melewatinya bersama."
Kata-kata itu mengguncang Tiara, membuat hatinya serasa terhimpit oleh perasaan yang begitu kuat. Ia ingin sekali mengungkapkan segalanya kepada Arman, mengungkapkan betapa beratnya beban yang ia bawa, betapa gelapnya masa lalunya yang mengintai. Namun, ia takut, sangat takut. Takut akan apa yang akan terjadi jika Arman tahu bahwa selama ini ia telah menyembunyikan kebenaran dari dirinya. Takut bahwa pernikahan mereka yang baru saja dimulai ini akan hancur begitu saja. Pada saat itu, sebuah suara dari pintu depan mengalihkan perhatian mereka. Tiara menoleh, dan darahnya seolah membeku. Di ambang pintu, berdiri sosok yang selama ini ia coba hindari, Ardi. Arman langsung berdiri, menatap Ardi dengan penuh kebingungan. "Siapa kamu?" tanyanya tegas, namun nada suaranya menunjukkan bahwa ia tahu sesuatu yang tidak beres. Ardi tersenyum licik, senyum yang tidak menyembunyikan niat buruknya. "Aku hanya datang untuk berbicara dengan istrimu, Arman. Kami punya urusan yang belum selesai." Tiara merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia tahu, ini adalah saat yang akan mengubah segalanya. Arman menatap Tiara, bingung dengan sikapnya yang tiba-tiba berubah. "Tiara, siapa dia?" tanya Arman, suara penuh kebingungan dan sedikit ketegangan. Tiara merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia ingin menjelaskan semuanya, tetapi kata-kata itu terasa berat, seperti batu yang menghalangi tenggorokannya. Ardi, yang berdiri di sana dengan tatapan penuh perhitungan, seolah tahu betul bahwa inilah saat yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini Tiara sembunyikan. Dia saudara laki-lakiku," kata Tiara akhirnya, suara itu hampir terdengar patah. "Dia Ardi." Arman menatap Ardi dengan tatapan yang penuh keheranan. "Apa maksudmu? Apa yang sedang kalian bicarakan?" Ardi melangkah maju, matanya penuh dengan kebencian yang tersembunyi di balik senyum liciknya. "Maksudku, Tiara adalah milikku, Arman," katanya dengan suara datar. "Kami punya sejarah yang lebih gelap daripada yang kamu bayangkan. Dan aku tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja." Tiara merasa darahnya mengalir deras, hatinya serasa terhimpit. Arman menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. "Apa yang kamu maksud?" tanyanya dengan suara yang mulai bergetar. Ardi tersenyum lebih lebar, kali ini lebih sombong. "Ceritanya panjang, Arman. Tapi intinya, Tiara tidak akan bisa melarikan diri dariku. Aku sudah mengendalikan hidupnya selama ini, dan aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja." Tiara merasa seolah-olah dunia terbalik. Ini adalah saat yang ia tak pernah harapkan. Semua yang telah ia coba sembunyikan, semua yang telah ia coba hindari, kini terungkap di depan Arman, suaminya yang baru saja ia nikahi. Arman menatap Tiara dengan tatapan yang sulit diartikan, ada kekecewaan, kebingungan, dan mungkin sedikit rasa sakit. "Tiara, apa ini benar?" tanya Arman, suara itu hampir tak terdengar, penuh dengan kebingungan dan rasa terluka. Tiara merasa air matanya menggenang, namun ia berusaha keras untuk tidak menangis. Ia tahu, saat ini, semuanya telah terungkap. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ia mengangguk pelan, suara berat. "Aku minta maaf, Arman. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku takut kamu akan meninggalkanku jika tahu semua ini." Arman terdiam, matanya menatap Tiara dengan ekspresi yang begitu sulit dibaca. Suasana di antara mereka terasa begitu hampa, seolah waktu berhenti untuk sesaat. Ardi berdiri di samping Tiara, menatap Arman dengan tatapan penuh kemenangan. "Ini baru permulaan, Arman," katanya, suaranya penuh ancaman. "Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kami berdua. Jika kamu benar-benar mencintai Tiara, kamu harus siap menerima kenyataan yang lebih buruk." Tiara merasa dirinya hancur, seolah seluruh dunia terbuka lebar di depan mereka. Dalam sekejap, segalanya berubah. Arman, yang selama ini ia percaya sebagai pelindungnya, kini berdiri di hadapannya, terjebak dalam kebingungan dan rasa sakit yang ia ciptakan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah mereka mampu bertahan dari kebenaran yang begitu pahit? Kehadiran Ardi di rumah itu, yang dulunya terasa seperti kenyataan yang jauh, kini seolah menenggelamkan seluruh ruang. Udara menjadi kental dengan ketegangan, dan setiap detik yang berlalu seakan memisahkan Tiara dari dunia yang ia kenal. Arman, yang sebelumnya selalu menjadi sosok yang menenangkan, kini berdiri dengan wajah yang penuh kebingungan dan kemarahan yang tak terucap.
Dan Tiara, yang terjebak di tengah semuanya, merasa hatinya retak perlahan. Ia berdiri diam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Keheningan di ruang itu seolah menghentikan waktu. Ardi berdiri dengan senyum licik, memperhatikan Tiara dan Arman. Setiap gerakan, setiap kata yang keluar dari mulutnya, seakan dirancang untuk memecah segalanya. Semua yang sudah mereka bangun bersama, cinta, kepercayaan, terancam hancur dalam sekejap. Arman menatap Tiara, matanya yang dulu penuh cinta kini dipenuhi dengan keraguan yang dalam. "Kenapa kamu tidak memberitahuku, Tiara? Kenapa tidak sejak awal?" Suaranya serak, penuh dengan kesedihan yang tak terungkapkan. Tiara merasa dirinya seperti dihukum, seolah segala yang telah ia sembunyikan kini datang dengan harga yang sangat mahal. "Aku takut, Arman," kata Tiara, suaranya hampir tak terdengar. "Aku takut kehilanganmu. Aku takut jika kamu tahu semuanya, kamu akan meninggalkanku. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Arman menutup matanya sejenak, seperti mencoba mencerna setiap kata yang baru saja keluar dari mulut Tiara. Namun, ketika ia membuka mata, ada sesuatu yang berbeda. Matanya lebih gelap, lebih keras, dan Tiara tahu, ini adalah sisi dari Arman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Jadi, kamu memutuskan untuk berbohong padaku?" Arman bertanya, nadanya lebih rendah, penuh dengan kekecewaan yang begitu dalam. "Untuk menyembunyikan sesuatu yang begitu besar dari aku." Tiara merasa hatinya terhimpit, setiap kata Arman seperti pisau yang mengiris. Ia tahu, tidak ada cara untuk kembali ke masa lalu, tidak ada cara untuk memperbaiki apa yang telah terjadi. Segalanya telah berubah. Saat itu, aku hanya ingin melindungi kita. Aku tahu masa laluku adalah sesuatu yang berat dan gelap, dan aku takut itu akan menghancurkan kita. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Arman. Aku merasa terjebak antara masa lalu dan masa depan, Tiara berkata dengan suara bergetar, mencoba untuk menahan air mata yang sudah hampir tumpah. Namun, Arman tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, menatap Tiara dengan tatapan yang begitu sulit dipahami. Tiara merasa seperti dunia ini semakin menyempit. Ardi, yang masih berdiri di sudut ruangan dengan senyum sinis, akhirnya memecah keheningan. "Dia berbohong padamu, Arman," kata Ardi dengan suara dingin. "Kamu pikir dia tidak pernah mengkhianatimu? Dia adalah wanita yang kamu pikir kamu kenal, tapi kenyataannya jauh lebih gelap dari yang kamu bayangkan." Tiara menoleh ke Ardi, jantungnya berdegup kencang. "Berhenti, Ardi," katanya dengan suara rendah, mencoba menguasai dirinya. "Tidak ada yang harus kamu ungkapkan lagi." Arman menoleh ke Ardi, matanya penuh dengan kebingungan. "Apa maksudmu?" tanyanya, suara penuh pertanyaan. "Apa yang kamu tahu tentang Tiara yang tidak aku ketahui?" Ardi melangkah maju, menatap Arman dengan tatapan tajam yang penuh kebencian. "Dia bukan hanya saudara perempuanku," katanya dengan suara yang tajam. "Dia adalah bagian dari masa lalu yang gelap, Arman. Kamu benar-benar tidak tahu siapa dia sebenarnya." Tiara merasakan dirinya terhimpit dalam sebuah perangkap yang tak bisa ia hindari. Semua yang ia coba sembunyikan kini terungkap dengan cara yang paling memalukan. "Apa lagi yang kamu katakan, Ardi?" Tiara bertanya, suaranya hampir pecah. Ardi menatap Tiara dengan senyum penuh kemenangan. "Aku tahu semuanya, Tiara. Semua yang kamu sembunyikan. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari masa lalu? Dari aku." Ardi tertawa pelan, seolah menikmati penderitaan yang ia timbulkan. Arman, yang kini semakin bingung dan marah, menatap Tiara dengan mata yang dipenuhi kebingungan. "Apa yang sebenarnya terjadi, Tiara? Aku ingin tahu. Aku perlu tahu semuanya." Tiara menelan ludah, merasa dunia seolah runtuh. Ia tahu, ia tidak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan. Masa lalu yang ia simpan rapat-rapat kini datang dengan kekuatan yang tak terelakkan. Ia menatap Arman dengan mata yang penuh penyesalan. Aku dulu terjebak dalam sebuah hubungan yang mengerikan," Tiara akhirnya mengungkapkan, suaranya bergetar. "Ardi, dia bukan hanya saudara laki-lakiku. Dia adalah orang yang mengendalikan hidupku, yang membuatku merasa tak berdaya, yang selalu mengancam hidupku jika aku tidak menurutinya. Aku melarikan diri dari dia, Arman. Aku berusaha untuk melupakan segala sesuatu yang dia lakukan padaku." Arman terdiam, mulutnya terbuka sedikit, seolah mencoba mencerna setiap kata yang baru saja keluar dari mulut Tiara.
Tiara merasa setiap detik yang berlalu semakin sulit untuk dijalani. Ia tahu, apa yang telah ia ungkapkan ini akan mengubah segalanya. Tetapi, tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Arman bertanya dengan suara yang lebih lembut, namun ada ketegangan yang begitu kuat dalam suaranya. Aku takut kehilanganmu, jawab Tiara, suaranya hampir pecah. Aku takut kamu tidak akan mau lagi bersamaku jika kamu tahu semuanya. Aku takut kamu akan melihatku sebagai korban dari masa lalu yang tak pernah aku pilih. Arman menghela napas panjang, seolah mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang begitu berat. Aku tidak tahu harus berkata apa, Tiara. Semua ini terlalu berat, terlalu banyak yang harus aku terima. Namun, di tengah kebingungannya, Arman mendekatkan dirinya pada Tiara, menggenggam tangannya dengan erat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, kita akan melalui ini bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tiara menatap Arman dengan mata penuh keharuan. Meskipun hatinya terluka, meskipun ia tahu jalan yang mereka hadapi tidak akan mudah, ada secercah harapan yang mulai menyala di dalam dirinya. Mungkin mereka bisa melewati ini bersama-sama. Namun, Ardi masih berdiri di sana, menatap mereka dengan senyum licik. Kalian pikir ini akan selesai begitu saja? Tidak ada yang bisa menghindar dariku, katanya dengan suara yang penuh ancaman. Arman menatap Ardi dengan tajam. Kamu pikir kamu bisa mengendalikan hidup kami? Kamu salah, Ardi. Kami akan melawanmu. Tiara sudah cukup menderita karena ulahmu. Kami tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidup kami. Tantangan itu terlempar begitu saja, dan meskipun Tiara merasa ketakutan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kekuatan dalam dirinya. Dengan Arman di sampingnya, mereka siap menghadapi apapun yang datang. Keheningan yang tegang menggantung di udara. Tiara merasa tubuhnya gemetar, namun ada keteguhan baru yang muncul dalam dirinya, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Bersama Arman, ia tidak lagi merasa sendirian. Meski masa lalunya begitu kelam dan penuh bayang-bayang ancaman dari Ardi, di hadapan Arman, untuk pertama kalinya Tiara merasa ada secercah harapan. Tetapi, ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Ardi masih berdiri di sana, seperti bayangan gelap yang tak ingin pergi begitu saja. Arman menatap Ardi dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Jangan pernah lagi mengancam istriku, katanya, nada suaranya penuh dengan tekad. Kami akan melawanmu, Ardi. Apapun yang kamu coba, kami akan bertahan. Ardi tersenyum sinis, matanya penuh dengan kebencian yang sulit disembunyikan. Kamu pikir kamu bisa melindungi Tiara? Kalian berdua masih terjebak dalam permainan yang lebih besar daripada yang kalian bayangkan, katanya, suaranya rendah dan penuh ancaman. Tiara merasakan rasa takut yang mulai menguasai dirinya kembali, namun ia berusaha keras untuk menahan air mata. Ia sudah cukup lama hidup dalam ketakutan. Namun, kini, dengan Arman di sisinya, ia merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Aku tidak akan lari lagi, Ardi, katanya dengan suara yang lebih kuat dari yang ia kira. Aku sudah cukup menderita. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku lagi. Arman menoleh ke Tiara, mata mereka bertemu, dan sekejap, Tiara merasakan kehangatan yang mengalir dari genggaman tangan Arman. Itu adalah kekuatan yang ia butuhkan. Kita akan melawan ini bersama, kata Arman, suaranya penuh keyakinan. Ardi tertawa dengan nada penuh ejekan. Melawan? Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Kalian masih belum tahu siapa aku sebenarnya. Ini baru permulaan. Tiara merasa darahnya membeku, namun ia tahu, ini adalah saat untuk mengambil kendali atas hidupnya. Aku sudah cukup dengan permainanmu, Ardi. Aku tidak takut padamu lagi, katanya dengan tegas, meski dalam hatinya, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ardi menatap Tiara dengan mata yang penuh amarah. Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Kamu tidak bisa melarikan diri dari masa lalumu, Tiara. Kamu akan selalu terikat dengan aku. Arman mengatur napasnya, mencoba menenangkan dirinya di tengah kekacauan yang melanda. Ia tahu, Ardi adalah musuh yang tidak mudah dikalahkan. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat di dalam dirinya, keinginan untuk melindungi Tiara, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan bebas dari ketakutan. Kami sudah cukup, Ardi.
Kamu tidak lagi punya kendali atas Tiara. Semua ini akan berakhir di sini. Mata Ardi menyipit tajam, seperti predator yang siap menerkam. Kamu salah, Arman. Aku akan membuat kalian membayar. Kamu tidak tahu seberapa besar kekuasaanku, ujarnya dengan suara yang penuh kebencian. Tiba-tiba, suara deringan telepon memecah ketegangan yang tebal di ruang itu. Arman menoleh sebentar, kemudian menjawab panggilan tersebut. Tiara berdiri di sampingnya, merasa gelisah, sementara Ardi masih berdiri dengan ekspresi penuh kebencian. Selama beberapa detik, Tiara hanya bisa mendengar suara Arman yang berbicara dengan serius. Ketika Arman menutup telepon, wajahnya berubah, ekspresinya seakan bertransformasi. Kita tidak bisa lagi menunggu, Tiara. Aku sudah mengambil langkah-langkah untuk melindungimu, kata Arman dengan suara tegas, tetapi lembut. Langkah apa yang kamu maksud? Tanya Tiara, masih merasa bingung dengan situasi yang semakin rumit. Arman memandang Tiara dengan serius. Aku telah melibatkan pengacara, Tiara. Kami akan mengambil tindakan hukum. Ardi tidak bisa terus mengendalikan hidupmu seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu terus hidup dalam ketakutan. Tiara merasa kelegaan datang perlahan, meskipun masih ada kekhawatiran yang menyelubungi hatinya. Tapi, Ardi tidak akan berhenti begitu saja. Dia sangat berbahaya, Arman. Kita belum tahu semua kekuatannya. Arman menggenggam tangan Tiara lebih erat, seolah mencoba memberi kekuatan padanya. Aku tahu, Tiara, tapi kali ini, kita tidak akan mundur. Kita sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun.